Assalamualaikum Lur, welcome back to my YouTube channel. Hari ini seperti biasa, Mas ini bareng Mas Apandi nanti bakalan cerita horor. Kita sama-sama pernah punya pengalaman di Sumatera ya Mas ya. Siap. Nanti bakalan seru banget ini ceritanya karena kalau teman-teman tahu, yang nggak tahu Sumatera itu ya di sono gelap gulita pokoknya bener-bener hutan kalau di situ. Pokoknya seru, tonton terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke YouTube channel. Bantu channel Mas Masinis berkembang sehingga Mas Masinis terus kasih konten yang menarik buat teman-teman semua. Ini langsung kita tanya Mas Apandi. Mas Apandi, Ya, gimana Mas Masinis? Mas Apandi udah berapa lama nih jadi seorang masinis? Aku masuk tahun 2014. 2014, berarti kurang lebih hampir 11 wih, tahun. 11 tahun ya. 11 tahun. Itu dulu eh, kok bisa di Sumatera itu gimana Mas? Nah, Daftarnya di Sumatera apa gimana ini? itu satu hal yang menarik. Menarik. Kita bicara histori ya. Pada waktu itu rekrutmen itu di Jakarta. Kita tahun 2014 ya. bulan Oktober waktu itu. Kita rekrutmen di Jakarta, semua tes dari wawancara, psikotest, sampai final pengumuman di internet pada waktu itu. Terus kan kalau biasanya kalau pengumuman itu kan di internet tuh online kan ya? Online ya. Karena aku merasa rekrutmennya itu di Jakarta, cek dong ya kan di daftar penerima yang masuk yang lulus tuh di wilayah Daup 1 itu mana? Kok nggak ada? Aku udah ya? speechless waktu itu kan. Udah wah, kayaknya kurang beruntung kali ini gitu kan. Akhirnya scroll terus semua karena saking penasaran ya, bukan di daerah Daup 1 pun tak cek. Akhirnya apa? Ternyata ada namaku di wilayah Divre 3 Palembang. Oh, Palembang jadinya. Ya, di situ diterima di stasiun keterangan di Divre 3 Palembang, stasiun Kertapati. Oh, di Kertapati. Ya. Nah, betul-betul awam. Aku nggak pernah ke Palembang, nggak pernah ke Sumatera, nggak punya saudara juga gitu. Jadi intinya kalau udah masuk kereta itu kita nggak tahu ya bakal ditempatin gimana. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu dan memang kita harus siap ditempatkan di mana. Soalnya udah tanda tangan ya di Sudah tanda tangan. Soalnya banyak yang nanya juga tuh Bang. Oke. Jadi Mas, kalau kita lulus boleh nggak milih di Malang, di Jogja? Jawabannya berarti nggak boleh kan ya? Nggak boleh. Soalnya langsung itu tadi dicek. Iya. Karena contoh aku aja rekrutmennya dari Jakarta di itu penempatan awal pada waktu itu di sana. Berarti di Kertapati nih, UPT Kru Kertapati. Apa di mana? Kertapati itu sekitar 1,5 tahun, terus langsung ke Tanjung Enim. Berarti dipindahin di Tanjung Enim? Iya, karena pada waktu itu Tanjung Enim kan nambah frekuensi KA. Terus jadi kita sebagian ditempatkan. Takutnya orang nggak tahu nih, Tanjung Enim itu berapa jam dari Palembang Kertapati nih Pak? Palembang Tanjung Enim itu kalau kita kan naik KA ya, naik kereta perjalanan 5 jam. Padahal itu jaraknya itu dekat padahal. Kalau naik mobil? Naik mobil kalau sekarang sih katanya udah ada tol, jadi lebih cepat. Oh, dulu nggak ada tol ya? Nggak ada tol. Jadi Mas Apandi di Tanjung Enim itu khusus dinas Babaranjang atau Babaranjang. Batubara itu ya Bang ya? Ya, kita melayani Babaranjang, dan di Tanjung Enim kan ada TLS yang PTBA itu kan TLS 1, 2, 3, 4 pada waktu itu. Sekarang udah ada TLS. Nah, TLS orang nggak tahu nih Bang, apa tuh Bang? TLS itu yaitu tempat pengisian batu bara. Jadi yang dari tambang sudah diproduksi, ya sudah diproduksi. Nah, TLS ini adalah tempat pengisian batu bara itu untuk gerbong-gerbong yang nanti akan dibawa ke Tanjung Karang. Oh, kayak ngisi dia ke gerbong ya, terus kalau udah penuh tarik lagi ya. Gitu ya Bang ya. Pengisian itu sekitar 60 menitan. Dalam satu rangkaian 64 GD itu 60 menitan lah pengisian batu baranya itu. Nah, kan selama 3 tahun ya atau 4 tahun ya di sana ya? 3 tahunan. 3 tahun. Nah, hal menarik apa nih Bang di sana tuh Sumatera? Apa nih? Suka, duka? Ya boleh suka, romance, boleh di perjalanan. Soalnya kan beda banget ya situasi Jakarta, Jawa sama Sumatera dinasnya tuh beda banget. Beda.
Jadi gini, eh di sana itu sesuai dengan konsep tadi, Iya. horor ya. Horor. Oke, aku langsung ada sebuah cerita horor. Langsung horor nih berarti ya, langsung ya. Langsung Oke, horor. Nanti langsung ke horor. topik yang lain. Oke. Karena emang kayaknya Langsung cerita horor. ini Menarik ya. menarik. Nah, pada waktu itu aku ceritanya itu, ini cerita yang pertama. Aku dinas untuk nomor KA-nya lupa. Iya. Karena udah lama. Tapi batu bara nih. Batu bara. Oh. Waktu itu pakai 205, CC 205. Jam? Malam lah intinya ya. Tengah malam. Oh. Aku masih ingat banget itu sekitar 1:30 malam ya. Suasana pada waktu itu kita berangkat itu siang. Berangkat siang dari siang Tanjung sekitar jam 2-an ya. Jam 2 siang. Jam 2 karena memang juga di sana itu kan masih single track. Ya, jalannya bergantian. Dan juga waktu itu sempat antrian cukup lama. Iya. Nah, di sore menjelang malam itu udah mulai gerimis tuh. Gerimis, kita nikmatin perjalanan. Dan memang kan untuk kecepatan di Babaranya di sana kan nggak bisa cepat kayak di sini ya. Sekitar 55. 55 ya. Kalau di sini 120 ya. Iya, berarti 55 ya. Kayak kereta wisata lah ya, Bang ya. Iya. Karena memang juga beban frekuensinya beban tonase batu bara. Berapa kan gerbong itu, Bang? Kalau 64. 64 dulu. 60 sampai 60 sampai 64 waktu itu kalau nggak salah sempat uji coba 64 ya. Tapi rata-rata di 60 GD. Pakai 2 lok ya. Double track, double ya apa? 2 lokomotif. Ya, lanjut, Bang. Nah, untuk nama stasiunnya aku lupa, tapi aku ingat banget kita itu ditahan di sinyal mekanik karena menunggu KA masuk di suatu stasiun. Itu suasana itu gerimis rintik gitulah ya. Itu sore apa udah malam? Udah malam ya ini ya. Gerimis rintik gitu kan. Tiba-tiba namanya kita menunggu itu kan ya kadang saya waktu itu masih jadi asisten. Ngobrol sama masinisnya. Ya cerita biasa. Pas aku kok suasana kayak agak gerah ya walaupun gerimis gitu kan. Panas ya di sana. Buka lagu jendela. Udah malam tuh. Udah malam tapi di kabin karena mungkin hawa mesin gitu ya. Jaga gara buka jendela biar ada hawa seger karena kan lagi gerimis tuh. Itu suasananya gelap gulita dong. Gelap karena memang kanan kiri itu pas hutan dan sinyal baru di sana stasiun. Kan jaraknya agak jauh stasiunnya ya. Ya. 1 apa 2 kilo ya berarti. Dibuka pas tadi. Buka jendela. Aku nyender begini supaya dapat hawa dingin gitu. Ya, jadi nyender ya. Nyender kan masuk ya. Jendela kan seperti ini kan. Ada lock ya. Terus sambil ya ada kapan dilayaninnya masuk gitu kan. Tiba-tiba ada satu pohon besar di situ. Dan itu pohon besar itu satu-satunya, nggak tahu pohon apa ya. Tapi di antara pohon-pohon itu di sekelilingnya itu ada pohon pisang dan pohon karet. Oh iya. Nah, tapi satu pohon itu pas banget di samping kiriku paling jarak sekitar 4 meteran lah. 4 meteran dari kita di atas ke bawah itu 4 meteran lah. Iya. Lihat. Awalnya kan aku lihat dari bawah tuh. Kok kayak ada kain warna putih. Di pohon itu? Di samping pohon. Kayak kain itu loh, kain putih tapi bukan putih bersih ya. Dia tuh kayak udah kayak kotor gitu warnanya, putih kecoklatan tapi kayak abang di pikirannya kain nih gitu ya. Kain. Awalnya ya. Awalnya itu. Terus mataku kan tiba-tiba ngikutin nih kain terus pas ke atasnya ini nih. Aduh. Ngeliat tuh. Itu tuh rambut panjang. Di pohon yang gede itu. Di pohon itu dia di bawah tapi ya bukan di atas ya. Dia ini pohon, dia kayak berdiri di sini tapi posisinya nyerong. Aku nggak bisa ngeliat mukanya. Nggak bisa ngeliat mukanya dan aku rasa malam itu juga nggak tahu kakinya nampak atau dia apa ya nggak tahu karena malam dong, di situ ya. Iya, setengah dua malam di samping pohon gede ngapain di abang ngikutin gitu. Tuh naik tuh kainnya tuh ya. Iya, jadi kan aku pertama lihat dari bawah terus mataku ke atas dong gitu kan. Pas lihat ke atas nih rambut dan kepalanya itu gini itu gitu tapi aku nggak ngeliat mukanya. Berinding guys dari situ bro
teriak itu. teriak sama masinis. Bukannya nggak boleh kalau kita itu kan kalau di Ya Sumatera namanya ada- gua spontan, Oh, spontan ya? gimana gitu langsung kan. teriak gitu. Namanya gua spontan itu. Kan kalau di sana kalau masinis kan kita panggil kakak. Iya. Kak, ada kuntilanak kak. Kakak masinis. Terus bahasa Indonesia gimana tuh? Yang bener kamu gitu Iya. kan. Serius kak gitu kan. Mana pas dia lihat ke situ kan namanya aku habis Iya. itu pas ke situ lagi itu udah nggak ada. Tapi lu nggak ngeliat mukanya nih bang? Nggak sempat Sama lihat rambutnya muka, dulu. jadi dia posisinya itu berdiri miring. Oh jadi miring gini. nyerong. Nyerong. Jadi ini pohon. Dia Berarti berdiri, cuma rambutnya doang. Iya, jadi dari kain yang kelihatan sudah lusut rambutnya, dan aku ingat betul itu ngangguk-ngangguk begini. Pak ini ngangguk-ngangguk. Tapi berarti arah mukanya bukan ke abang dong ya? Arahnya membelakangi. Belakangin ya, gini-gini dia. Ya, aku ingat banget tuh gerak-gerak kok rambutnya kok kayak nunduk kayak gitu. Padahal dari bawah Pas ya dia. aku ngobrol sama masinisku, pas kita lihat Hilang. lagi untuk make sure itu ini udah nggak ada. Sampai aku dikira ngerjain masinisku coba. Nah, nggak lama kemudian dilayani lasinya. Berangkat. Berarti langsung ditutup dong ininya jendelanya. Langsung kututup gitu kan, kututup. Sampai masinisku, kamu nih yang ngerjain saya gitu kan. Ya, Terus gimana berangkat ya? Berangkat. Cuman aku coba tenang gitu kan. Terus aku kembali fokus ke dinas gitu kan. Dinas gitu kan. Aku anggaplah mungkin itu halu kali gua ya gitu kan. Capek mungkin ya gara-garanya ya. Pas Terus singkat cerita sampai di mes 3 Gajah di Batu Raja. ya Batu Raja. Batu Raja 3 Gajah. Kita kan dari TP ke Iya, daerahnya kan Batu Raja. Batu Raja. Nah, itu kutanya ke masinisku. Emang di daerah situ itu apa daerahnya apa sih lingkungan di situ? Kayaknya nggak ada rumah ya gitu kan. Aku tanya kayak gitu. Itu yang samping kamu itu kan kuburan. Oh iya. Iya gitu. Itu. Iya kakak masinisku bilang itu. Yang samping kamu itu kan kuburan Pan katanya. Oh seriusan? Iya berarti bener dong kalau itu. Ya mungkin ya karena orang kalau misalkan kamu lihatnya jelas terus kita lihat lagi nggak ada. Tapi kamu bener gak? Katanya dikira gue bohongin gitu kan. Bener kak, serius itu orang aku awalnya itu pas buka jendela ngeliat dari bawah ke atas tiba-tiba kayak rambut gerak-gerak begini ngangguk-ngangguk gitu. Nah besoknya kan kita pulang bawa kosongan. Lewat situ lagi dong. Lewat situ lagi. Terus beneran bro. Kuburan. Emang di situ tuh kuburan. Kuburan banyak apa satu doang? Kuburan kayak di kuburan kampung gitu. Jadi ada beberapa kuburan gitu. Agak lumayan gede lah, lumayan banyak. Itu satu ya. Tapi apa nggak nanya, kakak itu nggak pernah dapat cerita horor? Kalau aku nggak pernah nanya-nanya ke dia sih gitu kan. Akhirnya udah tuh. Itu waktu banget aku baru dinas 1-2 bulanan di sana jadi asisten. Pengenalan mungkin. Pengenalan lintas. Iya pengenalan. Jadi itu kan. Terus baru satu tuh. Terus? Kamu tahu stasiun Niro atau Penimur kan? Tahu. Nah, kan lengkungnya agak panjang, ya kan? Kalau kita dari arah ke TMB itu, mau ke TMB, kosongan ya? Kosongan. Ada jembatan lengkung gitu kan. Itu waktu itu kita bawa kosongan sore hari mau maghrib. Kupikir ini orang JJ di lengkung itu? Enggak, di sepanjang di rel ya. Di rel itu kupikir orang JJ. Biasanya orang kan kita JJ yang ini JPJ itu. JPJ memeriksa rel ya. Pemeriksa rel. Yang nggak tahu pasti ada orang memeriksa rel ya bang ya, di kereta buat keselamatan kita ya. Betul. Nah terus dipikir orang JJ ini. Kupikir orang JJ. Memeriksa rel. Kan memang kita kok arahnya itu biasanya kalau JPJ memeriksa jalan itu kan di sebelahnya berlawanan arahnya supaya dia tahu arah datang ke A dan sebaliknya gitu kan. Ini di jalurnya ini apa? Dia jalan membelakangi kita. Tapi badannya itu lebih besar daripada normalnya manusia.
Padahal kan dari jauh ini ya hitungannya. Jaraknya itu paling sekitar masih secara kasat mata itu masih kelihatan jaraknya itu 100 sekitar meter. 100 meteran lah, kayak Oh. 100 meter atau lebih lah. Abang bingung dong, ini kok nggak minggir-minggir gitu dong ya berarti Lah, ya. kan kusuling Iya, kan, disuling-suling biar minggir kan ya. kusuling, ada tapi ini orang ya, aku herannya, ini orang kok jalannya kencang sekali gitu kan, Maksudnya, jadi jalan tapi dia itu jalan, ini gerak nih. kita posisi jalan nih, dia jalan di depan kita, ya kan, dia jalannya kenceng nih, Tapi kenceng. tapi nggak kena gitu tuh, kusuling-suling Iya. tuh, maksudnya aku pikir manusia. Kalau manusia normal ya nggak mungkin cepet lah jalannya ya. Iya, satu itu minimal disuling kan denger minggir. Iya. Ini di situ terus ya. Atau mungkin bisa tertemper kan kayak gitu, karena dia udah kita suling masih di tengah bisa tertemper kan. Contohnya dia lebih cepet lagi nih jalannya. Itu jalannya stabil, kencangnya kayak gitu, dan kita juga ya standar kecepatan kosongan ya gitu kan, masih di V-hop-nya. Tapi makin jaraknya itu nggak makin jauh, posisi orang itu gitu kan, tapi lama-lama badannya ngecil. Badan yang tadinya dia lebih gede dari standar manusia, jadi ngecil. lama-lama jalan tuh semakin dia jalan makin kecil. Berarti makin jauh kayaknya makin kecil. Nah, pas hilang-hilangnya itu pas lengkung di situ ada jembatan. Itu. Kalau lari nggak mungkin ya Lur ya sampai 50 km per jam kan ya? Pasti kalau perkiraanku ya, kalau misalkan itu beneran manusia dan dia jalan tetap di tengah, ketabrak lah. Iya, udah ketabrak kena gitu. Orang kita itu saking kita was-was sampai mengurangi kecepatan gitu kan, sampai mengurangi kecepatan, tapi dia tetap jalan terus itu. Lah aku anehnya itu postur badannya yang tadinya gede gitu kok lama kecil dan langsung hilang begitu aja. Tapi sebelum apa warna hitam doang gitu ya berarti ya? Hitam kayak ya bajunya kayak coklat kayak gitu lah ya, kayak secara kasat mata kita tuh itu kayak manusia, tapi ada sesuatu yang aneh menurut aku gitu kan. Menurut aku lah memang sebelum orang ini yang orang misterius lah, buat aku ini orang misterius banget nih, jalan cepet di depan KA nggak kena, tiba-tiba hilang badannya ngecil gitu kan, misterius buat aku kan. Nah memang setidaknya kayak ada bau. Di situ sering sih kalau kayak gitu ya Bang. Ya, kayak bau. Nah, kalau orang meninggal dunia itu yang aku lupa itu namanya bau apa, tapi kalau bau orang meninggal dunia, iya tahu bau itu ya, wangi banget. Sumatera itu yang hebat ya. Ya, Baba Ranjang ya Bang ya, gelap gulita. Pernah nggak Abang gangguan di sana? Nah, gangguan. Kan kalau gangguan di sana kita sendiri kan ya, udah gelap kayak gitu situasinya, pernah nggak gangguan? Itu apa gangguan rangkaiannya gitu? Kalau mau jadi masinis, memang kan kita stepnya itu kan harus jadi dari asisten jalan. Siapkan mental lu. kadang apa kalau kita jalan nih monyet-monyetnya tuh kayak ngikutin, terus minta makan biasanya dia. Bisa. Ada dulu temanku itu setiap dinas tuh suka bawa pisang. Dikasih ke kalau kita lagi ketahan nih, dilempar-lemparin. Ya buat banyak ya di sana. Buat apa ya? Hiburan kita. Kan kita jarang ketemu manusia loh kalau di sana ya. Jarang ketemu. Ya di hutan Bang, di hutan ya ketemunya masinis sama asisten masinis, itu sama PPKA paling ya. Kalau orang kayak ini jarang lah di sana lah. Apalagi kan kita bawa kereta barang ya Bang ya, kereta penumpang ya. Kita kalau yang di TMB itu rata-rata barang sih, spesialis barang. Nah, Tanjung Enim itu adalah itu tambangnya, batu bara itu di PT PLS tadi ya. Ya itu udah kayak tambang itu kayak Freeport itu kan di dalam itu enggak dia. Berarti pernah ke sana Bang ya? Waktu itu sempat nggak tahu ya fotonya masih ada apa enggak gitu kan, nanti kalau ada ditampilkan. Kayak kalau udah nggak ada ya, kalau udah lama ya. Iya. Lama. Jadi itu dalam kayak Freeport di dalam gitu kan tambang. Jadi itu cerita serunya Mas Apandi ya. Yang pertama ketemu si rambut hitam.
Miske ya palingan ya itu ya. Iya. Sepertinya ya. Sepertinya miskin. Kedua nggak mungkin sih manusia kalau itu bang. Iya, yang ya. Makanya gue bilang Jalan itu ya. ini kalau manusia yang tadi dari gede ke kecil dan jalan di depan kereta gitu ya. Cepet-cepetnya orang pasti kena loh. Ketabrak lah. Gitu kan, gitu kan. Makanya ini manusia misterius nih gitu. Terus kalau kan itu di Sumatera nih, abang dari 2017 ya dinas di Jakarta, ada nggak pengalaman juga nih? Kalau di Jakarta? Mm-mm. Kayaknya baru bulan kemarin bro. Bulan kemarin malah, berarti selama 8 tahun ya, baru bulan kemarin. Baru bulan kemarin. Itu di mana itu? Dan itu memang langsung reaksi. Langsung reaksinya tuh gini. Biasanya kan kita dinas itu hanya menghirup wangian apalah. Iya, itu wangi sering amis lah. gitu. Bau busuk gitu ya. Bau amis, bau wangi. Nah, waktu itu pas banget malam 1 Suro kemarin. Oh, Suro kemarin. Iya. Terus? Malam 1 Suro kan masih bulan-bulan antara bulan ini kan. Terus? Pas malam 1 Suro. Abang dinas tuh kebetulan tuh. Dinas apa ini? Aku dinas ke apa ya? Pokoknya tengah malam. Malam berapa? Dari Cirebon ya berarti ya? Iya, sekitar jam 3-an. Oh, jam 3. Aku dinas sama Umam. Umam masih, aku waktu itu Umam masih di sini, aku jadi asisten. Terus? Lah, si Umam udah, aku waktu itu gak kepikiran apapun, ya anak normal biasa gitu kan. Umam bilang, bro, ini malam 1 Suro ya? Oh iya ya Mam gitu kan. Kenapa Mam? Gak apa-apa. Wis, tenang wah. Umam kayak gitu. Udah ada kayaknya aneh nih. Kayaknya dia udah nggak tahu. Gak mungkin lah tiba-tiba nyeletukin malam 1 Suro nih kan ya. Iya, gitu dia kan. Punya cerita cuma nggak mau. Ya, terus? Gak lama kemudian wangi ada di mana di kabin menyengat sekali. Petak jalan Kelari, mau masuk Kelari. Kuburan itu lagi. Kuburan Kelari, yang kuburan Cina. Itu sering gitu kan. Terus pas gak lama wangi gitu, aku langsung gini, lu sih Mam gitu kan. Iya. Lu tadi sampai lu ngomong-ngomong begitu gitu kan. Iya ya, ini wangi banget nih gitu kan. Itu udah lewat apa belum lewat nih kuburannya? Belum, itu masih mau ya, masih mau ke arah situ. Dan kita baru ngeh gitu kan. Jadi perjalanan itu mau pas mau ke situ udah mulai apa indikasinya itu udah ada gitu. Terus gua bilang udah Mam, fokus aja bawa dinas. Fokus gitu. Gua fokus untuk sebut ya gitu kan. Oke, gak lama ya kan. Pas lepas langsung Kelari, emergency. Langsung emergency. Tiba-tiba tuh. Pas tiba-tiba emergency itu sampingnya kuburan Kelari yang Cina. Itu bunyi di reset kan emergensinya itu sebelum paling sekitar berapa petak mau mendekati kuburan itu. Kita reset itu nggak bisa. Pas bener-bener itu harus bener-bener berhenti dengan sendirinya. Baru itu bisa di reset bro. Jadi yang nggak tahu emergency ini pengereman darurat tiba-tiba ya. Kita udah berusaha reset gitu kan, tapi nggak bisa. Jadi resetnya nunggu berhenti nih. Dan pas berhenti, pas sampingnya benar-benar kuburan Kelari itu baru bisa dirilis, di reset. Berarti masih bau dong di situ. Pas berhenti hilang baunya. Ngikut. Itu kan lu tahu kan ada kuburan Kelari terus ada perlintasan kecil. Nah itu pas banget sebelum perlintasan kecil. Dan gue lagi-lagi lagi-lagi gue posisinya jadi asisten sebelah kiri. Pas banget kuburan. Sampingnya kuburan. Aduh, kacau ini kata gue. Tapi emang di situ cerita paling sering sih bang orang digangguin dia di situ tuh. Petak jalan Kerawang Kelari, di situ ada kuburan Cina. Kalau malam memang gelap banget sih, nggak ada lampunya di situ bang. Ya. Iya gelap. Padahal ada jalan ya di situ. Ada jalan kecil itu perlintasan kecil. Baru banget bulan-bulan ini alam 1 Suro kemarin. Terus gimana tuh perasaannya pas? Ya akhirnya ada korelasinya dengan yang Umam bilang tadi. 1 Suro kayaknya iya Mam ya. Dalam Bismillah baca doa. Tapi bisa pas di reset ya. Awalnya kan gagal. Mam baca doa dulu Bismillah.
berdoa, Bismillah. Kita niat dinas kan, Iya, niat kita dinas. niat Ya. dinas, kita niat mengantarkan penumpang itu, kita juga nggak ganggu Enggak, mereka gitu mereka kan. terus. Alhamdulillah bisa, kita laporan PKP, bahwa kita laporkan bahwa terjadi Gangguan, emergency tiba-tiba iya. tersendiri, nggak bisa direset. Normal lagi, udah normal sampai ke Dipo. Nyampe Dipo cerita lagi. Lu sih tadi pakai di kode-kodein segala itu. Mungkin itu mau turun di situ kali ya. Pas satu suruh sih ya. Satu suruh. Kemarin. Berarti 3 pengalaman horor ya Bang. 3 pengalaman yang seru lah. Sebenarnya kalau yang paling berkesan berarti yang ketemu miskin. Ya, karena memang itu kayak ini jendela, dia itu di situ, itu jarak sekitar 4 meter, dan gua itu benar-benar lihat dari kain yang dari bawah ke atas, tiba-tiba yang di atas itu rambut panjang dan gerak-gerak gitu loh. Terus kepalanya masalah gini-gini, kalau kepalanya diem nggak masalah. Kayak film horor gitu loh. Kalau kalau Miss K itu kan kalau di horor kan uncang-uncang, kalau nggak ketawa dia Bang. Lah itu. Iya, kalau ketawa. Orang justru yang teriak gua mungkin pas gua teriak dia kabur kali ya. Ketahuan nih gua gitu. Oke Lur, mungkin ini udah lama lah ini ya, setengah jam ya. Iya, gitu. Mungkin cerita singkat Mas Apandi seru banget. Ada 3 cerita tadi dan pengalaman yang sungguh berkesan ya di Sumatera Bang ya. Mas ini hebat-hebat lah di Sumatera pokoknya. Buat ngelatih mental itu keren pokoknya di Sumatera. Oke Lur, terima kasih yang udah nonton. Terima kasih Mas Apandi. Siap Mas Inis. Podcastnya Mas Inis. Akhir kata seperti biasa, salam dari Motif.